Oke, pada kesempatan kali ini Misita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu terkait pembahasan metode penjumlahan vektor. Dalam hal ini adalah metode analitik atau kita kenal dengan metode uraian. Kata kuncinya adalah jika suatu vektor tersebut mengapit suatu sudut theta, maka kalian kalikan dengan cos theta. Jika tidak mengapit suatu sudut theta, maka kalian kalikan dengan sin theta. Misalkan, coba kalian perhatikan di sini, ada dua buah vektor, ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama, vektor f mengapit suatu sudut theta pada sumbu x. Kalian perhatikan di sini. Jadi, di sini ada vektor f mengapit suatu sudut di sumbu x. Yang kedua, ada sebuah vektor f mengapit suatu sudut theta di sumbu y. Tahu ya bedanya? Kalau di sini mengapit sudut theta di sumbu x, kalau ini mengapit sudut theta di sumbu y. Tahu ya bedanya? Bagaimana caranya? Karena ini metode analitik, kalian uraikan. Bagaimana menguraikannya? Karena ini tidak tepat di sumbu x maupun tidak tepat di sumbu y, maka kalian uraikan satu persatu. Seperti ini. Karena ini tidak tepat di sumbu x atau tidak tepat di sumbu y, dalam artian ini serong atau miring, maka kalian uraikan nih ke arah sumbu x, berarti gayanya ke sumbu x seperti ini. Jadi kalau misalkan ini spidolnya Miss Ernita, anggaplah ujung ini adalah panah ketika diproyeksikan ke sumbu x. Jadi panahnya ke sana ya, ke kanan ya. Oke. Karena membentuk sudut atau mengapit suatu sudut, maka dikalikan dengan cos theta. Berarti di sini f di sumbu apa? X menjadi f cos nilainya adalah theta. Bisa ya bedakan ya. Sedangkan di sini kalau kita proyeksikan ke sumbu y, karena tadi ke sumbu x, sekarang ke sumbu y. Ini sumbu x, kemudian kita proyeksikan ke sumbu y. Berarti gini ya, tanda panahnya ke atas. Jadi bisa proyeksikan. Jadi seperti ini. Berarti vektor f karena di sumbu y, maka fy sama dengan f. Jika tidak mengapit sudut theta, maka dikalikan dengan sin theta. Berarti f sin theta. Mudah ya? Oke, yang kedua, ini adalah suatu vektor f mengapit sudut theta di sumbu apa? Di sumbu y. Maka kita proyeksikan karena dia tidak tepat di sumbu x maupun tidak tepat di sumbu y. Bagaimana jika vektor tersebut tepat di sumbu x atau tepat di sumbu y? Dalam artian ini tidak miring. Misalnya vektornya lurus seperti ini, berarti tidak perlu diuraikan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan miring baru kalian uraikan. Kalau diuraikan, ini diuraikan ke sumbu y seperti ini, maka f di sumbu y sama dengan f karena mengapit sudut tadi dikalikan dengan cos theta. Jadi f cos theta. Kemudian diproyeksikan ke sumbu x. Ini f vektor f di sumbu apa? Di sumbu x sama dengan f. Apakah dia mengapit suatu sudut? Tidak. Maka jika tidak, maka kalikan dengan sin theta. Bisa ya membedakannya ya? Jadi kata kuncinya, jika suatu vektor tersebut mengapit suatu sudut, maka kalian kalikan dengan cos. Jika tidak mengapit suatu sudut, maka kali dengan sin theta. Oke, jika tepat di sumbu x atau tepat di sumbu y, maka tidak perlu diuraikan. Mudah ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini. Gambar ini ya. Ingat, jika mengapit suatu sudut, maka dikalikan dengan cos. Jika tidak mengapit suatu sudut, maka kalikan dengan sin. Jika tepat di sumbu x atau tepat di sumbu y, maka tidak perlu diuraikan. Jadi, kita mulai dari f1. F1 tepat di sumbu x. Jadi ini sumbu x, dan ini adalah sumbu y. F1 tepat di sumbu x, maka tidak perlu diuraikan. Yang perlu diuraikan jika tidak tepat di sumbu x maupun sumbu y. Dan cirinya dia mengapit sudut, makanya perlu diuraikan. F2 nilainya adalah 20 Newton, karena dia tidak tepat di sumbu X maupun tidak tepat di sumbu Y, maka perlu kita uraikan.
Yang pertama kita uraikan ke sumbu Y dulu ya. Jika arahnya seperti ini, anggaplah yang ujung ini adalah panah. Ketika kita uraikan ke sumbu Y, maka panahnya ke atas ya. Jadi kita uraikan di sini, kita uraikan di sini. Maka ini F2, karena mengapit sudut, kita kalikan dengan cos. Sudutnya berapa? 30 derajat. Oke, setelah kita proyeksikan ke sumbu Y, kemudian kita proyeksikan ke sumbu X. Kita proyeksikan, kalau menggunakan pulpen, tadinya gini ya, kemudian ke sumbu X, ini ya, jadi arahnya ke kiri ya. F2, berarti gini ya, F2. Apakah dia mengapit sudut? Tidak. Berarti sin berapa di sini? 30 derajat. Oke ya. Lanjut. Sekarang F3. F3. Apakah tepat di sumbu X atau tepat di sumbu Y? Tentu tidak, karena dia serong ya, atau miring. Maka perlu kita proyeksikan atau kita uraikan. Kita pertama proyeksikan ke sumbu X dulu. Kalau begini kita proyeksikan, ini ya arahnya ya, jadi ke kiri ya. Jadi kita ambil garis putus-putus. Oke, seperti ini. Karena di sini F3, maka tulis di sini F3. Apakah dia mengapit sudut? Iya, mengapit sudut, yaitu mengapit sudut berapa? 60 derajat. Kalau mengapit sudut berarti cos. Cos berapa? 60 derajat. Lanjut. Ketika ini F3 kita proyeksikan ke sumbu Y, maka arahnya kemana jadinya? Ke bawah ya. Seperti ini. Ini F3, maka tulis di sini F3. Apakah dia mengapit sudut? Tidak. Maka jika tidak mengapit sudut, kita tulis dengan sin. Sin berapa? Kita tanya 60 derajat. Oke. Kalau sudah sampai sini, kita tentukan yang ada di sumbu X apa saja dan yang di sumbu Y apa saja. Yang pertama, sigma fx. Semua yang ada di sumbu X kalian tulis. Kalau di sumbu X berarti berkaitan dengan kanan sama kiri ya. Kalau sumbu Y berkaitan dengan atas sama bawah. Di mana-mana kanan kurang kiri atau atas kurang bawah. Sigma fx. Kalian tuliskan yang ada di sumbu X sebelah kanan dulu, baru kalian tulis yang ada di sebelah kiri. Oke. Yang ada di sebelah kanan ada F1. Tulis F1. Karena tepat di sumbu X, langsung aja tulis. Jadi nggak perlu diuraikan, langsung F1. Kemudian yang ada di sebelah kiri apa aja? Ada F2 sin 30 derajat sama F3 cos 60 derajat. Karena dia di sebelah kiri, maka minus ya. Min F2 sin 30 derajat dikurang F3 gitu ya, cos 60 derajat. Oke. Kalian kemarin sudah belajar sudut istimewa. Kalian masukkan di sini sigma fx sama dengan F1. F1 nilainya adalah 20 Newton dikurang F2-nya berapa di sini? F2-nya adalah 20 Newton sin 30 dalam sudut istimewa kemarin sudah kalian pelajari. Kita perlihatkan kembali di sini. Kalian lihat sin 30 nilainya adalah setengah ya. Berarti kalian tulis di sini. Sin 30 adalah setengah. Kemudian F3 nilainya berapa di sini? 24 Newton. 24 Newton cos 60. Cos 60 nilainya berapa di sini? Kalian perhatikan di sini. Oke, harusnya kalian hafal ya. Tadi berapa? Sin atau cos? Cos. Cos 60 nilainya adalah setengah. Oke, kalian masukkan di sini setengah. Sehingga sigma fx sama dengan, ini bisa kita bagi jadi tinggal 10 Newton. Ini kita bagi tinggal berapa? 12 Newton. Sehingga 20 Newton dikurangi 10 Newton adalah 10 Newton ya. 10 Newton dikurangi 12 Newton jadinya min 2 Newton. Ini adalah sigma fx nya. Oke, kemudian kita tuliskan sigma fy nya. Semua komponen yang ada di sumbu Y kalian tuliskan. Jadi atas kurang bawah. Yang ada di atas ada apa aja? Ada F2 cos 30 derajat. Tulis di sini.
F2 cos 30 derajat. Ada lagi? Tidak. Kemudian yang ada di sumbu Y paling bawah atau di bawah ada F3 sin 60 derajat. Kenapa dikurang? Karena dia ada di sumbu Y negatif atau di bawah ya. Setelah itu kalian masukkan angkanya. F2 nilainya adalah 20 Newton cos 30. Kalau sin 30 setengah, cos 30 berapa? Kebalikannya ya waktu kemarin ya. Lihat di sini. Cos 30 adalah setengah akar 3. Oke, masukkan di sini setengah akar 3 dikurang F3-nya berapa? 24 Newton. 24 Newton sin 60. Sin 60 adalah kebalikan dari cos 60. Kalian lihat di sini. Tadi yang diminta adalah sin ya. Sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Berarti di sini kali setengah akar 3. Oke, ada yang bisa dicoret. 20 bagi 2 adalah 10. 24 bagi 2 adalah 12. Sehingga sigma Fy sama dengan 10 akar 3 Newton dikurangin 12 akar 3 Newton. Kita dapat berapa angkanya? 10 dikurangi 12 yaitu adalah minus 2. Ada akar 3. Satuannya adalah Newton. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan resultannya? Kalian tinggal menggunakan rumus R sama dengan akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Oke. R sama dengan akar dari sigma Fx. Sigma Fx adalah min 2 Newton. Berarti tulis di sini min 2 Newton, jangan lupa dikuadratkan, ditambah sigma Fy. Sigma Fy berapa? Min 2 akar 3 Newton. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, R sama dengan akar dari min 2 kuadrat. Min dikuadratkan jadi min kali min plus 2 kuadrat berarti 4, ya enggak? Plus min 2 akar 3 dikuadratkan. Kalau kalian lupa seperti ini caranya. Min 2 akar 3 dikuadratkan sama dengan min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3. Min kali min hasilnya adalah plus. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akar 3 dikali akar 3, 3. Jadinya plus 4 kali 3 berapa? 12. Sehingga R sama dengan, jangan lupa N kuadrat, di sini N kuadrat. Jadi akar dari 4 tambah 12 berarti berapa? 16 N kuadrat. Akar 16 adalah 4. N kuadrat jadi N. Ini adalah resultan dari ketiga gaya yang sudah kita bahas ini. Nilainya adalah 4 Newton. Udah ya? Oke. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.